Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Lupa. Segala puji sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kata bertutur sebagai tanda hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam berlimpah kepada Nabi Muhammad, junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasul yang paling termasyhur dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliaulah penghulu segala umat yang memberikan rahmat di dunia dan di akhirat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Di dalam kehidupan kita di dunia ini ada dua kenikmatan yang selalu dilalaikan oleh manusia, yakni nikmat kesehatan dan kesempatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang artinya ada dua kenikmatan yang dilalaikan oleh manusia, yang manusia itu tertipu di dalamnya, yakni nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan atau waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, maka dari itu barang siapa yang pada hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan waktu luang yang banyak, mata masih bisa membaca, telinga masih bisa mendengar, anggota tubuh yang lainnya masih bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, carilah pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengamalkan ibadah-ibadah yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ibadah pribadi, salat, puasa, beriktikaf di masjid, tahajud dan sebagainya, akan tetapi amalan yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah, yaitu amalan yang paling baik adalah amalan yang paling banyak manfaatnya di hadapan manusia yang lainnya. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah inspirasi, perumpamaan antara sebongkah emas dan juga sebongkah tanah. Pada saat itu, emas menanyakan kepada tanah, "Wahai tanah, lihat dirimu suram, lemah. Kau lihat diriku mengkilau, indah. Banyak orang yang menyukaiku." Apa kata tanah? Sembari menggelengkan kepalanya, "Wahai emas, engkau tidak melihat diriku. Aku bisa menumbuhkan banyak pepohonan, rumput dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan dirimu, wahai emas?" Emas pun terdiam 1000 bahasa. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, bahwasanya di dunia ini banyak orang-orang yang ingin menunjukkan dirinya mengkilau ibaratkan emas, akan tetapi tidak bisa menjadi seperti tanah yang berharga dan bermanfaat untuk orang lain. Mereka hanya menunjukkan parasnya yang indah, kepintarannya yang luar biasa, akan tetapi kebermanfaatannya terhadap orang lain sangatlah kurang. Hadirin wal hadirat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Yang artinya, manusia yang paling baik ialah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Sesungguhnya jikalau engkau berbuat baik, maka engkau juga, dalam artinya engkau juga berbuat baik terhadap dirimu sendiri. Hadirin wal hadirat yang berbahagia,
bahwasanya apabila kita memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, apa-apa yang kita berikan kepada orang lain terbantu akan diri kita, itu artinya sama saja kita berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, manusia yang paling eksis, yang paling terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang banyak manfaatnya di hadapan manusia yang lainnya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, jika kita ingin mendapatkan jalan pintas untuk mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain, itulah yang menjadi amal jalan pintas untuk kita mendapatkan pahala yang paling banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya jika kamu membantu saudaramu satu hari atas kebutuhannya di dunia, lebih aku cintai daripada amalmu beriktikaf di masjidku atau Masjidin Nabawi selama 30 hari. Hadirin wal hadirat yang berbahagia dimanapun Anda berada, bahwasanya kenapa amalan yang bermanfaat bagi orang lain itu disamakan pahalanya dengan kita beriktikaf di Masjidin Nabawi selama 30 hari. Karena apabila kita membantu saudara kita, mereka merasakan manfaatnya, nilai gunanya. Akan tetapi ketika kita beriktikaf di Masjidin Nabawi selama 30 hari, manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang kepada orang yang memberikan nilai guna, yang memberikan manfaat terhadap orang banyak. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, maka karena itu jadilah diri kita seperti sebuah sungai, bukan seperti sebuah sumur. Sungai mudah didapatkan manfaatnya, banyak manfaatnya bagi orang lain. Mengaliri air banyak dibutuhkan orang lain. Dan janganlah engkau menjadi sumur yang hanya dimanfaatkan oleh satu rumah saja. Sulit untuk mengambilnya, memerlukan modal, timba dan sebagainya, memerlukan tenaga. Akan tetapi jika kita menjadi sebuah sungai, orang akan senang melihat kita mengalir dengan baik, memberikan manfaat kepada orang lain. Jika kita ingin memberikan manfaat kepada orang lain, tidak hanya dengan kecerdasan, bimbingan, harta dan sebagainya, akan tetapi jika kita tidak mempunyai harta, kecerdasan dan sebagainya, kita masih mempunyai tenaga, jasa untuk menjadikan diri kita bernilai guna di hadapan orang lain, dan untuk menjadikan diri kita bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikianlah untayan syarahan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Saya sudahi. Aqulu qawli hadza afu minkum astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.